Kami dari mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada ingin menanyakan mengenai screening resep di apotek ini. Mau nanya nih Kak, kalau di sini kalau misalnya menerima resep obat itu langsung diberikan obatnya atau di screening dulu ya Kak resepnya? Kalau misalkan di sini kita screening dulu Kak resepnya. Jadi kan kalau misalkan ini kan ada rata-rata banyak kan obat yang pakai itu dan antibiotik. Nah, kemudian kalau misalkan kita terima dari pasien kita lihat dulu dia dapat resep atau enggak. Apa dasarnya, misalnya dari rumah mana atau mana dari mana. Kemudian setelah itu kita lihat lagi Kak bawahnya itu kita lihat tanggal pemberian obatnya. Tapi tertulis itu tanggal berapanya. Kemudian kita lihat lagi tangan dokternya sama cap basahnya. Misalnya kalau misalkan cap basah itu masih baru, baru tuh tapi semuanya kiranya untuk kita lihat berarti masih baru resepnya belum tanda. Saya juga ingin bertanya Kak, kalau misalnya untuk bio dalam pasien anak-anak itu di apotek ini bagaimana ya Kak? Kalau misalkan memberikan obat untuk pasien anak-anak, paling pertama itu kita tanya dulu nih orang tuanya dia sakit apa, keluhannya kenapa dulu. Setelah gitu udah berapa hari dia sakitnya, kayak gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan anak-anak kan kita untuk masuk kita lebih selektif gitu loh, soalnya ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan oleh anak-anak. Nah, mari kalau misalkan kita tanya dulu tuh keluhannya kenapa, udah berapa lama, nah kemudian baru kita kasih obatnya yang sesuai kayak gitu. Itu dosisnya pun kita juga pasti kita kalau buat anak memberikan yang sirup mental kayak gitu. Kalau misalkan pun ada tuh customer yang minta, biasanya ada beberapa customer yang bilang kayak gini, Mbak saya maunya tablet aja deh, padahal dia untuk usia anak 5 tahun. Nah kalau kayak gitu biasanya kita bilang ke customer kayak Bapak kita bisa memberikan yang sirup aja Pak, kalau misalkan tablet kita tidak bisa ngasih, karena takutnya kan itu lebih tinggi untuk orang dewasa kayak gitu. Kalau misalnya ada yang minta dalam bentuk puyel itu biasa dibolehkan atau tidak Kak? Kalau misalkan untuk puyel, karena kita tidak ada alat untuk ngebuat puyelnya, jadi kita nggak berikan. Berarti tetap direkomendasinya untuk sirup aja ya? Ya, sirup aja. Untuk resep pada pasien lansia itu di sini menanganinya gimana ya untuk pelayanan informasi obatnya? Kalau misalkan lansia itu biasanya kita kalau misalkan dia tergantung nih dianya. Aku tuh pernah sempat ketemu kalau misalkan dia kan kalau lansia kan biasanya kan notabene satu dia pasti lupa, misalkan dia obatnya ditanya nih, Ibu sakitnya kenapa? Misalkan iya saya sakitnya deg-degan nih Mbak, terus begitu saya tuh suka pusing, tapi dia malah dikasih obatnya yang obat asam urat. Saya coba contohnya misalnya kayak gitu kan. Nah biasanya tuh kita tuh kalau misalkan dia bawa obat contoh yang salah, biasanya kita ngasih obat temen-temen ke dianya, tapi dengan cara konsultasinya kita pelan-pelan ke dianya. Jadi bisa kayak Ibu jadi kan ini obatnya ini salah Bu, obatnya yang bawa adalah obat asam urat, tetapi Ibu kan tadi bilangnya bukan sakit pas menerbitkan kan Bu, takutnya kan hipertensi. Ibu coba kita cek dulu ya Bu ya tensinya kayak gitu. Biasanya kalau lansia itu dia mau untuk diarahin. Terus kalau misalkan lansia itu biasanya kita tulisnya tuh double. Kita kan punya ada klip obat. Klip yang buat obat. Nah itu kan kita tuliskan 1 hari sekali kayak gitu kan. Nah terus begitu ditulisnya tuh pasti kita tulis gede-gede kan, beda nih. Kalau misalkan di klip itu kayak gini. Nih kayak gini nih. Kalau misalkan di klip kalau misalkan yang untuk kayak yang gak lansia pasti kita tulisnya kan kecil-kecil kan sini kan, pakai pulpen kayak gini biasa. Tapi kalau misalkan lansia biasanya tuh aku pakai spidol. Tapi udah gede. Jadi kalau misalkan itu kan saya sudah makan ya, nggak cuma dibentuk doang, bisa sudah makan. Jadi terus gede biar dia tuh ngerti kayak gitu. Terus gitu dalamnya itu kita kasih kertas, kita kasih potongan HVS gitu. Jadi kita potongan HVS, terus gitu kita tulis obatnya sama fungsinya, terus sama diminum berapa kali sehari. Setelah makan sudah makan. Kita pakai spidol nulisnya, jangan pakai pulpen. Sos kalau kelihatan kayak gitu. Suka mereka nyanyi apa sih Mbak tulisannya kayak gitu. Karena soalnya ada customer yang ngomong gitu tuh lansia gitu. Simpelnya jadi kayak biar kan pasiennya lebih paham gitu. Iya lebih paham. Jadi kalau misalkan kita sebagai yang di apotek, kalau misalkan ada customer lansia pasti kita utamakan selalu nulis tuh besar-besar dan pakai spidol kayak gitu. Terus diulang lagi ke pasiennya, Bu ini minumnya sehari sekali ya, malam hari ya Bu ya, ini tertulis di sini ya Bu ya. Di dalam juga ada kertasnya Bu ya, nanti tinggal Ibu lihat aja kayak gitu. Terus kayak gitu nanti ya kan di dalam kan kita kasih kertas HVS. Nah misalkan dia mau dikit ya kan, kita kan beli stripan, kita staples, jadi nanti dia gampang kalau obat hipertensi nih kayak gitu tuh ganti doang kayak gitu. Lalu kalau untuk bio
resep kardiovaskular itu biasanya di apotek dulu bagaimana ya Kak? Kalau misalkan untuk resep kita penanganannya sama. Kalau misalkan untuk kayak segala apapun pasien yang juga misalkan pasien juga resep pasti kita untuk screening resep sama. Kita lihat dulu dia gimana resepnya. Cuman kalau misalkan kardiovaskular kan jatuhnya kan kayak obat-obat yang ke arah ini ya, ke arah hipertensi terus langsung ke jantung kayak gitu. Nah biasanya itu kan obat yang sering dikonsumsi customer yang setidaknya emang dia rutin dan emang nggak boleh putuskan pasti kan kayak golongannya amlodipin nih. Nah kalau misalkan ada customer misalkan beli nih langsung bilang mbak saya mau beli obat amlodipin mbak misalkan 6 miligram. Nah pasti kita tanya dulu Pak kalau boleh tahu ini obat buat siapa ya kayak gitu. Kalau misalkan emang obatnya buat dia biasanya kita menawarkan kayak kakak mau cek dulu nggak tensinya, kita tahu nih kak pakai obat yang amlodipin 5 ml ini kakak tuh atau enggak kayak gitu. Nanti setelah itu kalau misalkan nih dia udah cek tensi, kalau misalkan dia masih stabil masih normal, nah infokan ke customernya bilang kakak ini kakak tesnya normal kak, berarti masih sekitar amlodipin 5 ml. Tapi tetap diminumnya sehari sekali ya kak. Biasanya sih kalau misalkan amlodipin ini malam hari kak gitu. Kakak diminta dokternya minumnya kapan? Misalnya antara pagi sama malam kayak gitu. Soalnya kalau misalkan dia ada gejala kolesterol biasanya itu diminum pagi amlodipinnya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada gejala lain pasti ini malam hari selama. Kalau misalnya yang menebus resep itu bukan yang sakitnya, itu anggota keluarga pernah ada. Kalau misalkan yang nebus resep biasanya sih jarang sih yang orang titipan. Biasanya tuh pasti emang orang yang emang dia kayak ya mas dari dokter nih ini resepnya kasih ini gimana, padahal nggak bawa obatnya kayak gitu biasanya sih. Berarti kalau untuk di apotek ini selalu yang bersangkutan ya Kak? Iya, yang menebus resep. Saya mau tanya nih Kak, gimana sih cara pelayanan resep pada pada pasien kulit ini Kak di apotek ini? Jadi gini kak, kalau misalkan pasien yang untuk misalkan ada ke pasien nih biasanya kan ada nggak cuman yang orang biasa tuh nggak cuma di sini cuma kayak antibiotik sama obat yang kayak hipertensi, gula darah kayak gitu kan. Nah kalau misalkan dia pasti tetap resep dia ada resep untuk pasien kulit, biasanya kita tanya dulu ke customernya. Misalkan itu pasti kalau resep yang untuk kulit itu bisa buat anak-anak sih. Biasanya orang tuanya ngikut buat beli resepnya. Nah, pertama kita tanya dulu nih ke anaknya, ke ibunya. Ibu kalau boleh tahu ini salpnya buat siapa ya gitu kan? Itu buat anak saya. Setelah gitu, emang kenapa bu? Gatal mbak? Dia bilang kayak gitu misalkan. Setelah gitu, oh gatal. Pasti kan kalau customer tuh biasanya nunjukin ke kita, ini lomba kayak gini gatalnya, misalnya kayak gitu. Setelah gitu, oh yaudah terus kan pas kita lihat pasti misalkan obatnya akan dari dokter kita kasih nih resep obatnya. Nah tapi ketika itu kita tanya lagi, ibu gatal nggak tapi masih gatal nggak atau gimana kayak gitu. Kalau misalkan dia bilang masih gatal, ibu tadi dia diberikan obat untuk gatalnya dari dokternya kayak gitu. Kalau misalkan udah ya udah berarti kita udah nggak selama lagi. Cuman kalau misalkan belum dikasih, pasti kita untuk menawarkan kayak ibu mau dibarengin nggak sama obat gatalnya atau mau sabunnya kayak gitu. Soalnya kan kalau penyakit kulit itu kan biasanya kan takutnya kayak gatal nyebar ya biasanya kayak gitu. Pasti kita ngasih solusi lagi sih ke customer. Lalu kalau untuk pasien THT itu bagaimana? Kalau THT itu biasanya sih dia tergantung sih kalau misalkan dia dewasa sama juga kita tanyain dulu gejalanya gimana. Kalau misalkan THT kan telinga hidung tenggorokan. Kalau telinga itu misalkan dia ada dua macam dia gejalanya, antara dia cuman gatal aja tapi ada juga yang sama sakit. Nah kalau misalkan dia sakit itu biasanya kita kasih obatnya yang bisa menyerinya kayak gitu. Jadi nanti kita ada obat tetes telinganya. Nah namanya itu otopen, dia bisa untuk nyeri sama untuk lunasin kotorannya. Tapi kalau misalkan cuma gatal doang, biasanya kita hanya kasih obat yang untuk menggunakan kotorannya aja kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan itu tuh telinganya, kalau misalkan untuk kalisa hidung ya, hidung dan tenggorokan. Kalau hidung biasanya kan juga suka tuh nyeri di bagian ini tempat hidungnya. Nah itu kan biasanya dia kayak sinus ya bagian. Nah kan suka nyeri banget tuh di bagian hidungnya. Nah paling kalau itu kita kasih obatnya yang untuk buat yang di hidungnya atau yang disemprot kali, yang sterimer. Nah itu kan bisa sterimer itu dua macam juga, ada untuk anak sama untuk dewasa kayak gitu. Nah lagi nih buat anak atau buat dewasa kayak gitu untuk hidungnya. Terus kalau misalkan tenggorokannya tanya lagi nih dia gimana sakit atau enggak, dan sakit atau enggak, sudah berapa lama dia sakitnya. Biasanya kalau misalkan dia radang kan, kalau tenggorokan kan kalau nyeri kan radang tuh radangnya. Kalau radang udah 3 hari biasanya demam. Nah pasti kalau kayak gitu pasti kita kasih obat demamnya juga sekalian kayak gitu.
langsung Langsung boleh. ya langsung buat. Segitu kalau misalkan keren dia gini, iya mbak, ya mbak saya kalau sakit sih mbak, cuma udah mulai gatel gitu kan, tapi saya nggak mau obat demamnya dia mbak, atau antibiotiknya, obat radangnya aja. Terus kayak gitu paling kita untuk yang dihisapnya kayak eksitrosis atau enggak dekul. Jadi dia fungsinya itu untuk antiseptik biar dia nggak gatel lagi, biar dia nggak menimbulkan radang lagi kayak gitu. Untuk resep pada pasien diabetes di apotek ini pelayanannya seperti apa ya? Kalau misalkan untuk resep sih, pertama kita screen resep dulu kak. Kayak kita lihat dulu dari mulai dianya dari rumah sakit mana, dokternya datang atau enggak, sama acak basahnya. Terus kemudian kita lihat nih obatnya apa. Biasanya kan obat yang dikasih pertama kali itu dia metformin 500 mg. Nah kemudian kita tanya lagi nih ke customernya, bapak kalau boleh tahu ini bapak pada saat diberikan obat ini berapa ya pak dosis gulanya? Karena dari kita lihat resepnya ini resepnya udah seminggu yang lalu pak. Biasanya kan kalau misalkan gula itu, kalau misalkan dia awalnya tinggi, harusnya dia rutin cek pak seminggu minimal 2 kali. Maksimal dia 2 kali kalau untuk misalkan dia tinggi. Nah begitu kalau misalkan sekiranya customer bilang nih, iya mbak saya tuh kemarin terakhir cek itu pada saat dikasih cek aja kayak gitu nanti kita baru ini menawarkan konsultan. Kita kan ada pengecekan di sini, ada pengecekan gula darah sama kolesterol. Nah, kita pasti menawarin itu kayak bapak mau ngecek dulu nggak sebelum kita kasih ini, takutnya kan akhirnya ini kenapa nggak turun nih gulanya kayak gitu. Oh berarti sebelum nembus resep bisa ditanyakan terlebih dahulu ya untuk mastiin kadar gula darahnya masih naik atau tidaknya. Iya. Berarti bisa di apotek sini. Bisa di sini sama pengecekan gula sama kolesterol kayak gitu. Nanti kalau misalkan customer bilang sedia nih mbak, udah mbak dicek aja misalkan gulanya. Nah setelah kita cek misalkan lebih tinggi nih dibanding dosis dibandingnya sebelumnya yang pas lagi dikasih metformin. Nah pasti kita tanya dulu nih customernya, bapak ini kan metformin kan ini diminumnya sehari 2 kali. Bapak rutin nggak minumnya sehari 2 kali atau bapak cuma minum sehari sekali kayak gitu. Kalau misalkan customernya bilang iya mbak saya cuma minumnya sehari sekali, bisa kan kayak gitu customernya. Nah nanti pasti kita kasih solusi nih, bapak kan minum sehari 2 kali, karena bapak suka sehari sekali nggak turun pak gulanya, gimana kalau kita ganti dengan obat yang cukup sehari sekali pak kayak gitu. Jadi kita usul kayak gitu, nanti kita jelasin nih dia cara minum gimana. Kalau misalkan sehari sekali biasanya kita ngasih minumnya tuh yang pari DM, dia isinya itu metformin sama glucosid, jadi minum di pertengahan makan. Jadi nanti kita jelasinnya, terus begitu kan kita kan biasanya ngasihnya cuma 10 tablet nih buat 10 hari, kita cek sehari-sehari. Nanti difokan lagi bapak, nanti kalau misalkan obatnya sisa 2 tablet, cek lagi ya pak ke sini untuk gula darahnya. Kita mau tahu pak pakai ini atau enggak, kayak gitu biasanya.